Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kadek Cakra Wisnu Mukti, peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2025, gelombang 6, angkatan 36, kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu tokoh inspiratif yang mencerminkan nilai bela negara, yaitu adalah Bapak Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie. Kita tentunya tidak asing lagi dengan tokoh yang satu ini karena beliau pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Dengan segudang pencapaiannya tentunya tidak mengherankan apabila saya menjadikan Bapak B.J. Habibie sebagai tokoh inspiratif saya yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Sebelum menjadi Presiden Republik Indonesia, Bapak B.J. Habibie telah banyak disebut sebagai sosok jenius karena telah melahirkan berbagai karya di bidang penerbangan. Selain itu, saat menjabat sebagai Presiden Indonesia, Bapak B.J. Habibie juga telah banyak berhasil dalam memajukan bangsa dan negara, contohnya seperti berhasil menurunkan nilai harga dolar di tahun 1998 menjadi titik terendahnya yaitu di harga Rp6.550. Berikut yaitu implementasi nilai bela negara yang tercermin dari sosok Bapak B.J. Habibie. Yang pertama yaitu cinta tanah air. Kecintaan Bapak B.J. Habibie terhadap tanah air dapat dilihat dari keputusan beliau yang lebih memilih untuk pulang dan mengabdi kepada negara dibandingkan menjadi direktur perusahaan pesawat di Jerman. Padahal saat itu beliau telah hidup dengan cukup dan nyaman serta memiliki posisi yang tinggi di perusahaan itu. Hal ini mengajarkan bahwa kecintaan terhadap tanah air akan mengalahkan kecintaan kita terhadap kepuasan pribadi. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Bapak B.J. Habibie terkenal sebagai sosok yang hidup dengan sederhana serta berpegang teguh pada kejujuran. Nilai bela negara yang kedua yaitu adalah sadar berbangsa dan bernegara. Bapak B.J. Habibie terkenal sebagai sosok yang hidup dengan sederhana serta berpegang teguh pada kejujuran. Beliau juga selalu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadinya. Sebagai presiden di masa transisi pasca Soeharto, yaitu sekitar tahun 1998 sampai 1999, Habibie menunjukkan kesadaran penuh terhadap pentingnya persatuan bangsa dan kelangsungan negara. Ia mengambil keputusan berat demi menjaga stabilitas dan demokrasi, seperti memberikan referendum untuk Timur Timur dan membuka kebebasan pers. Kemudian yang ketiga adalah setia pada Pancasila. Pada nilai ini dapat kita lihat pada diri Bapak B.J. Habibie setelah menjadi presiden pada masa krisis 1998. B.J. Habibie membuka ruang demokrasi yang sebelumnya dibatasi. Beliau mendukung kebebasan pers, hak asasi manusia, dan reformasi politik sebagai perwujudan sila kelima, Pancasila. Nilai bela negara yang keempat adalah rela berkorban bagi bangsa dan negara. Seperti yang kita ketahui, sebagai presiden ketiga, Bapak B.J. Habibie telah banyak berkorban bagi negara baik secara waktu maupun materi. Habibie rela berkorban banyak hal seperti jabatan prestisius di luar negeri, kenyamanan hidup, bahkan reputasi politiknya. Ia tidak mencari kekuasaan, tapi benar-benar ingin melihat Indonesia maju melalui iptek, pendidikan, dan industri strategis, seperti pengembangan pesawat N250 di IPTN. Yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Seperti yang kita ketahui, Bapak B.J. Habibie itu memiliki sifat untuk terus belajar dan menggunakan kemampuan intelektualnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Salah satu contoh nyatanya adalah ketika beliau membantu Indonesia dalam mengembangkan dunia penerbangan di Indonesia dengan cara memimpin pembuatan pesawat N250 Gatot Kaca. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait tokoh inspiratif dalam implementasi nilai bela negara. Sekian dan terima kasih.